Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan. Bersyukur hari ini kita menikmati segala kemurahan Tuhan. Tuhan mengerjakan hal-hal yang luar biasa. Tuhan mengerjakan hal-hal yang ajaib tengah-tengah kehidupan setiap orang yang percaya kepadanya. Pagi ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan, bagaimana Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kehidupan setiap orang percaya, khususnya berkaitan dengan pekerjaan Roh Kudus yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu. Dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-18, di situ kita melihat bagaimana Roh Kudus yang mengubahkan orang-orang percaya. Dampak dari pencurahan Roh Kudus yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus pada hari Pentakosta atau pada hari pencurahan Roh Kudus adalah perubahan hidup. Salah satu murid Tuhan Yesus yang bernama Petrus mengalami satu perubahan yang luar biasa. Perubahan secara mental, perubahan hati, perubahan pikiran, dan perubahan rohnya. Petrus yang dulu sempat mengalami rasa kecewa, putus asa, minder, bahkan sebelum Tuhan Yesus disalib pun Petrus sempat menyangkal Tuhan Yesus. Tapi dengan adanya pencurahan Roh Kudus, Pentakosta, kepenuhan Roh Kudus membuat Petrus menjadi orang yang penuh dengan keberanian. Beberapa perubahan yang harus kita alami seperti yang dialami oleh Petrus, kita akan belajar 3 hal. Yang pertama, perubahan mental. Maka bangkitlah Petrus, berdiri dengan ke-11 rasul itu, dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Nah, kepenuhan Roh Kudus membuat Petrus tidak menjadi orang pengecut dan tidak menjadi seorang yang menyangkal Tuhan Yesus atau menyangkal Roh Kudus. Tetapi Petrus menjadi orang yang memiliki mental berani. Keberanian menawan segala prasangka buruk, menawan segala pikiran negatif, menawan segala pikiran jahat, menawan segala pikiran-pikiran sesat, menawan pikiran-pikiran bodoh, menawan pikiran-pikiran jahat yang dilontarkan, bahkan menawan segala pikiran-pikiran yang tidak benar. Petrus berani berkata jujur dengan apa yang sedang terjadi, yang sedang mereka alami. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, jangan membenarkan kata orang terhadap dirimu jika hal itu tidak benar. Jangan membenarkan juga sesuatu yang tidak benar jika memang itu tidak benar. Jangan menerima begitu saja semua perkataan-perkataan yang disampaikan orang yang belum tentu akan kebenarannya. Berani berkata jujur apa adanya dan bukan berkata ada apa. Ya. Nah, Roh Kudus atau Roh kebenaran itu telah memerdekakan kehidupan Petrus dan murid-murid Tuhan Yesus. Dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-32, di situ dijelaskan bahwa kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu.
Nah, setiap orang yang menjadi murid-murid Tuhan Yesus Kristus, yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, maka hidupnya akan mengalami satu kemerdekaan, mengalami satu kebenaran. Itu akan memerdekakan kita dari segala pikiran jahat, memerdekakan kita dari kutuk yang dilontarkan oleh orang-orang, dan memerdekakan kita dari hukum Taurat, bahkan memerdekakan kita dari segala dosa. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, perubahan hati dan pikiran. Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 15. Di situ dikatakan, ya, mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, jika orang tidak tahu akan kebenaran, maka ia akan berprasangka buruk terhadap orang lain. Jika orang tidak tahu kebenaran, maka ia akan berpandangan negatif terhadap orang lain. Jika orang tidak tahu kebenaran, maka ia akan memperlakukan orang lain dengan cara yang tidak benar. Jika orang tidak tahu kebenaran, maka ia akan berpikir jahat terhadap orang lain. Nah, Bapak Ibu, jika orang tidak tahu kebenaran, maka ia akan mengukur orang lain menurut cara pikir dirinya sendiri dan bukan menurut cara berpikirnya Tuhan. Dan jika orang tidak tahu kebenaran juga, maka ia akan memperlakukan orang lain, ya, menurut cara berpikir, menurut hatinya, menurut kehendaknya sendiri, bukan menurut cara berpikir Tuhan yang sesuai dengan kehendak dan kebenaran Tuhan. Jika orang tidak tahu kebenaran, maka orang seenaknya memperlakukan orang asal-asalan, semaunya sendiri, tidak memiliki rasa hormat, tidak menghargai orang, dan seenaknya sendiri. Maka penting Bapak Ibu sudah dikasih dalam Tuhan, dampak dari kepenuhan Roh Kudus itu sangat penting. Orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, hidupnya akan dipenuhi dengan pikiran Tuhan, dipenuhi dengan pikiran Kristus, dan hatinya penuh belas kasihan untuk keselamatan jiwa-jiwa tentunya. Hati dan pikiran Kristus penting. Hatinya penuh dengan belas kasihan untuk mengasihi jiwa-jiwa, mengasihi sesama, mengasihi banyak orang. Dan orang yang dipenuhi Roh Kudus pasti kasihnya untuk banyak orang. Ia tidak akan melukai orang lain. Ia berusaha untuk tidak menyakiti orang lain. Ia tidak membenci orang lain, bahkan melakukan hal-hal yang jahat terhadap sesamanya. Mengapa demikian? Karena Roh Kudus sudah mengubah hidupnya. Roh Kudus sudah mengubah seluruh hidupnya. Ya. Takut terhadap manusia mendatangkan jerat, tetapi takut terhadap Tuhan itu selalu mendatangkan damai sejahtera. Berdoa kepada Tuhan, minta kepada Roh Kudus supaya hidup kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, kita belajar
bahwa Roh Kudus itu dampaknya merubah perubahan kehidupan kita secara roh. Roh Kudus memampukan Petrus mengatakan perkataan-perkataan yang berasal dari Roh Kudus atau yang berasal dari kebenaran. Kita tahu bagaimana ketika Petrus dipenuhi dengan Roh Kudus, Petrus menerima dan menyampaikan pernyataan-pernyataan secara roh tentang nubuatan Nabi Yoel. Dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-18, di situ Petrus berkata begini, tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan berubah, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan dicurahkan Rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, perkataan-perkataannya itu keluar dari Roh Kudus. Perkataan-perkataan yang keluar itu perkataan yang menghidupkan, perkataan yang membangun, dan perkataan yang disampaikan itu perkataan tentang masa-masa depan. Inilah pekerjaan Roh Kudus yang terjadi, yang dialami oleh Petrus. Petrus tidak lagi menjadi pribadi yang pesimis, pribadi yang minder, pribadi yang tidak bisa berbuat apa-apa. Secara manusia, Petrus adalah orang yang tidak terpelajar, orang biasa. Tetapi Roh Kudus mengubahkan menjadi Petrus yang luar biasa. Kita semua adalah murid-murid Kristus. Saya percaya setiap kita yang menerima, yang diubahkan Roh Kudus, maka hidup kita mampu menghadapi segala tantangan yang terjadi, yang datang dalam hidup kita, yang datang dari luar, yang datang dari dunia. Kita dimampukan untuk mampu menghadapi semua tantangan dunia. Dan biar pada masa-masa ini, mari kita minta kekuatan Roh Kudus mampu memberi kemampuan kepada kita. Roh Kudus menolong kita menghadapi segala tantangan dunia. Bahkan kita boleh bijak menghadapi semua tantangan dengan campur tangan Roh Kudus. Dan saya percaya Roh Kudus akan sanggup memakai saudara, memakai kita semua menjadi orang-orang yang membangun banyak orang, membangun sekitar kita, membangun kehidupan banyak orang, menjadi berkat bagi setiap siapapun yang ada di sekitar kita. Puji Tuhan, kita bersyukur Tuhan Yesus. Yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadi Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh
setiap kami. Engkau yang sanggup mengubahkan akan setiap hati kami, pikiran kami, roh kami, hidup kami, membawa hari-hari kami dalam kebenaran, dalam Kristus, dan hidup kami diubahkan menjadi serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan. Biar kami berdoa setiap orang-orang yang belum mengalami jamah Roh Kudus, mereka yang keras, mereka yang hidup dalam kegelapan, dalam nama Tuhan Yesus diubahkan, dijamah, dan Tuhan membuat mereka menjadi orang-orang yang baru di dalam Kristus. Kami percaya Roh Kudus ajaib menolong kami dalam segala perkara. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa.